3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya temukan, yaitu analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Jurnal ini disusun oleh Dumilah Ayuning Tias, Misna Niati, dan Marisa Rehani. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vicky Mazaya dengan NIM 3 terakhir 165. Saya dari kelas PBSI 2023C. Selanjutnya, topik yang saya bahas di sini ada 6 topik. Yang pertama metode, yang kedua konsep kesehatan mental, dan ketiga klasifikasi gangguan kesehatan mental, keempat prevalensi gangguan mental kesehatan mental di Indonesia, kelima upaya penanggulangan kesehatan mental, dan yang terakhir strategi penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksplorasi deskriptif yang dilakukan pada tahun 2017. Analisis ini mengenai situasi kesehatan mental di Indonesia, dan analisis ini dilakukan untuk mengkaji situasi dan strategi penanggulangan kesehatan mental di Indonesia. Selanjutnya konsep kesehatan mental. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan, dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi, kesehatan mental ini masih mengenai kondisi mental yang stabil. Selanjutnya, kemudian klasifikasi gangguan kesehatan mental. Gangguan mental umumnya dicirikan oleh gangguan kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Jadi saat kita memiliki pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan orang lain dapat seperti ada masalah dengan orang lain, dapat mengganggu mental kita karena masalah itu mungkin sangat besar. Kemudian dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Yang pertama, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK, dan yang kedua, orang dengan gangguan jiwa yang disebut ODGJ. Nah, ODMK ini orang yang memiliki masalah fisik, kesehatan, mental, dan dapat dan menyebabkan resiko terjadinya ini ODMK. Kemudian orang dengan gangguan jiwa yaitu orang yang memiliki gangguan mental, mengalami gangguan pikiran, jiwa, dan dapat menyebabkan penderitaan pada penderitanya. Jadi perbedaannya di sini ODMK masih beresiko dan yang ODGJ ini sudah mengalami gangguan mental. Kemudian ada kategori gangguan jiwa dalam riset kesehatan dasar. Yang pertama, gangguan mental emosional atau distress psikologi. Ini mengacu pada kecemasan dan gangguan mental. Kemudian gangguan mental yang sampai menyebabkan bunuh diri atau yang disebut postpartum depression. Selanjutnya, kemudian prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia bisa kita lihat. Jadi gangguan kesehatan mental di Indonesia ini masih sangat tinggi sehingga menyebabkan banyak korban di Indonesia. Sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental di dunia, terbanyak di India yaitu 4,5%. Jadi ini di seluruh dunia. Kemudian ada dari data Riskesdas 2013, prevalensi gangguan jiwa berat sebanyak 1.728 orang. Kemudian prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan sekitar 37.728 orang. Kondisi fisik dapat menyebabkan persoalan mental dan sebaliknya, masalah atau kesulitan mental dapat memperburuk gejala fisik. Jadi di sini gangguan mental dapat misalnya kondisi fisik ini juga menyebabkan gangguan mental. Seperti orang yang mengalami kondisi fisik seperti disabilitas dapat mengalami gangguan mental karena dia stres, karena kenapa dia tidak seperti orang lain yang normal, kenapa dia mengalami disabilitas. Kemudian berdasarkan analisis lanjut, responden yang menderita satu penyakit kronis berisiko 2,6 kali lebih besar untuk mengalami gangguan mental emosional. Nah, jadi ini bisa jadi orang yang mengalami penyakit kronis berisiko lebih tinggi karena mereka berpikir kenapa bisa dia memiliki penyakit seperti itu. Jadi
masalah itu berlarut-larut dalam dirinya sehingga menyebabkan gangguan mental emosional. Next. Nah, ini masih mencakup prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia. Jadi dari data Riskerdas 2013, gangguan mental gejala depresi sebesar 6% atau sekitar 37.728 orang. Terdapat gejala depresi dan kecemasan tertinggi di Indonesia. Yang pertama ada Sulawesi Tengah sekitar 11,6%, kemudian Sulawesi Selatan 9,3%, kemudian Jawa Barat 9,3%. Dan untuk yang terendah ada di Lampung sekitar 1,2%. Kemudian gangguan mental emosional menurun dibandingkan data Riskerdas 2007 yang pada saat itu sebesar 11,6%. Kemudian gangguan mental emosional ini terbagi menjadi 3, yang pertama ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan mengalami penurunan dari 8,2% hingga 4,2%. Kemudian yang sedang dari 2,1% turun menjadi 1,1%. Kemudian yang terakhir ada gangguan mental emosional berat dari 1,3% menjadi 0,5%. Kemudian ini masih di prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia. Jadi gangguan jiwa berat secara nasional sebesar 1,7%, kira-kira sebanyak 1.728 orang. Gangguan jiwa berat atau bisa disebut psikosis atau skizofrenia, yaitu ada yang tertinggi. Yang pertama ada di Yogyakarta sekitar 2,7%, kemudian Aceh 2,7%, Sulawesi sekitar 2,6%. Kemudian yang terendah ada di Kalimantan Barat sekitar 0,7%. Jadi prevalensi ini dikaji menggunakan metode self-reporting questionnaire, yaitu dengan menanyakan sebanyak kiranya 20 butir pertanyaan kepada orang-orang itu. Kemudian terdapat upaya penanganan kesehatan mental di Indonesia. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, kemanusiaan, manfaat, transportasi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan non-diskriminasi. Kemudian yang pertama upayanya ada 4. Yang pertama upaya promotif kesehatan jiwa, yaitu mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan. Jadi ini tujuan ini seperti mengurangi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada upaya preventif kesehatan jiwa, mencegah terjadinya masalah kejiwaan. Jadi yang kedua ini mengurangi gejala yang terjadi pada orang mengalami gangguan mental. Kemudian yang ketiga ada upaya kuratif kesehatan jiwa, yaitu penyembuhan pemulihan kesehatan jiwa. Jadi ini ada diagnosis dari fasilitas kesehatan. Jadi apakah ini perlu ke kegiatan lebih lanjut. Dan yang keempat ada upaya rehabilitatif kesehatan jiwa. Jadi ini tujuannya untuk memulihkan fungsi sosial atau okupasional. Jadi ini bertujuan untuk secara mandiri apakah ODGJ tersebut bisa lepas di lingkungan. Kemudian masih dalam topik upaya penanganan kesehatan mental di Indonesia. Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu yang tadi ada 4, untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan tadi ada 4 upaya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian pada penanganan ini terdapat komunitas di dalamnya. Yang pertama komunitas peduli skizofrenia Indonesia, yang kedua ketersediaan psikolog di puskesmas, yang ketiga kader kesehatan jiwa dan desa siaga sehat jiwa. Kemudian yang selanjutnya ada topik strategi penanggulangan masalah kesehatan mental. Jadi strateginya ada rencana aksi kesehatan mental, yaitu mempromosikan kesehatan mental, mencegah gangguan mental, menyediakan pelayanan, meningkatkan pemulihan, mempromosikan hak asasi manusia, dan menurunkan kematian, kesakitan, dan kecacatan pada orang dengan gangguan mental. Nah, rencana aksi kesehatan mental ini memiliki tujuannya ada 3. Yang pertama memperkuat tata kelola yang efektif, yang kedua memberikan pelayanan kesehatan mental komprehensif, dan yang ketiga memperkuat sistem informasi, bukti, dan penelitian.
masih pada topik strategi penanggulangan masalah kesehatan mental. Jadi poinnya ada mempromosikan kesehatan mental, mencegah gangguan mental, menyediakan pelayanan, meningkatkan pemulihan, mempromosikan HM, menurunkan kematian, kesakitan pada orang dengan gangguan mental. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini yaitu mengenai strategi penanggulangan yang ada pada orang yang mengalami gangguan mental. Jadi kesehatan mental ditentukan oleh banyak faktor dan interaksi sosial, psikologis dan faktor biologis, serta ekonomi dan lingkungan terkait dengan perilaku. Hingga saat ini orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perlakuan salah. Hal ini terjadi karena adanya stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa orang dengan gangguan mental harus dijauhi atau yang biasa disebut dengan diskriminasi. Hal ini sehingga perlu intervensi pendekatan kesehatan masyarakat di Indonesia. Baik, cukup dari saya presentasi hari ini. Mohon maaf